Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Polisi bongkar sindikat pencurian sepeda motor metik di Padang Panjang. 2 mahasiswa pengedar sabu-sabu ditangkap di rumah kos. Beraksi hampir di belasan TKP di Kota Padang, seorang pelaku pencurian spesialis kupak rumah diringkus polisi. Joni tak berkutik saat petugas dari Satreskrim Polres Padang Panjang mendatangi kediamannya di Nagari Batipu Ateh, Tanah Datar, Senin lalu. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Joni yang juga seorang residivis kasus yang sama mengakui perbuatannya telah mencuri sepeda motor di beberapa lokasi di Sumatera Barat. Petugas pun harus memanjat untuk memperoleh barang bukti lain yang disembunyikan Joni di atap rumahnya, yaitu peralatan yang digunakannya untuk beroperasi. Aksi Joni dilakukan bersama 2 rekannya yang lain, Zulkarnain dan Eko. Karena sudah ahli, mereka hanya butuh waktu 5 detik untuk bisa membawa kabur sepeda motor yang sudah dijadikan target. Motor yang mereka curi dijual ke daerah Bukit Tinggi dengan harga 1 juta hingga 2 juta rupiah per unit. Pengakuan tersangka, mereka telah melakukan aksi di 11 lokasi di daerah Padang, Padang Panjang, Tanah Datar, dan Payakumbuh. Mereka memilih motor metik tersebut karena gampang untuk dibongkar kuncinya menggunakan letter T. Untuk membongkar satu motor itu tersangka hanya membutuhkan waktu 5 detik. TKP ada 11 TKP, sementara yang diamankan sepeda motor 8 unit, tersangka 3 pelaku. Polisi masih memeriksa tersangka secara intensif untuk pengembangan dan proses hukum lebih lanjut. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang. Mendapat informasi dari warga tentang sebuah kos-kosan yang dijadikan sebagai lokasi pesta narkoba Minggu malam, tim Raja Wali Satres Narkoba Poresta Padang bergerak. Tiba di sebuah rumah kos, petugas masuk dan menangkap Hamzah, mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Padang. Dalam penggeledahan tersebut, 2 paket kecil sabu-sabu ditemukan di dalam kantong celana dan tas pelaku. Tersangka berdalih, sabu-sabu itu milik Tommy, temannya. Polisi kemudian mendatangi Tommy yang kos di kawasan Alai, Kecamatan Padang Timur. Dari tangan pelaku, petugas menyita 1 paket besar sabu-sabu, timbangan digital, dan peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu. Dan mendapat informasi dari warga bahwa di tempat kos-kosan pelaku sering terjadi pesta narkoba. Dan pada waktu tim Raja Wali langsung ke TKP menanggapi laporan tersebut, memang di suatu kos-kosan tempat inisial H, kami dapat menemukan pelaku menguasai 2 paket kecil sabu-sabu, dan inisial H mendapat barang haram tersebut dari inisial T yang berlokasi di wilayah Alai, Parangkopi. Kedua tersangka diperiksa secara intensif di Mapolresta Padang. Peredaran narkotika di kalangan mahasiswa bukanlah kabar baru di Kota Padang. Diduga, mahasiswa pemakai narkoba ini justru berkenalan dengan barang haram itu saat mereka memasuki dunia kampus. Pasalnya, saat pertama kuliah, setiap mahasiswa baru harus bebas narkoba yang dibuktikan dengan tes urin. Alfi melaporkan dari Padang. Beraksi hampir di belasan lokasi di Kota Padang, seorang pelaku spesialis kupak rumah berhasil diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di daerah Ketaping, Kota Padang. Pelaku bernama Randi, berusia 28 tahun, ditangkap saat lagi asik duduk di depan rumahnya.
Ia tak berkutik saat tiba-tiba polisi berpakaian bebas mencokoknya. Setelah diinterogasi, pelaku pun mengakui semua perbuatannya. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita barang bukti 1 buah telepon genggam hasil curiannya. Pelaku dan barang bukti kemudian dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku diketahui sudah beraksi di 12 tempat kejadian perkara atau TKP di Kota Padang. Modusnya, pelaku membobol rumah dan membawa kabur barang-barang korban. Pelaku yang merupakan pengangguran nekat mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membeli narkoba. Setelah kita menerima laporan itu ada tindak pidana pencurian yaitu berupa rumah, kita melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengamankan barang bukti dan menemukan tersangkanya. Yang bersangkutan atau tersangka mengaku telah beraksi di 12 TKP. Tersangka modusnya itu memang berjalan sendirian pada malam hari dan memang sasaran utamanya adalah satu handphone. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Kabar tentang bayi Adnan yang diduga mengandung janin bayi di pesisir selatan tersebar luas di media sosial. Kabar tersebut menyebabkan warga penasaran dan ingin melihat secara langsung. Warga dari berbagai daerah di pesisir selatan mendatangi rumah orang tua Adnan di Kampung Limau Sundai, Nagari Ampek Koto Hilya, Batang Kapas. Sejak 3 hari yang lalu, ratusan warga mendatangi rumah bayi itu, mulai dari pagi hingga malam hari, hanya untuk sekedar melihat secara langsung bahwa kejadian ini benar-benar terjadi. Banyak warga yang datang merasa simpatik, iba melihat bayi yang berumur 5 bulan ini. Tidak sedikit juga dari warga yang memberikan bantuan sejumlah uang untuk sekedar membantu biaya pengobatan. Pasalnya, kedua orang tua dari bayi ini mengalami kesulitan untuk biaya operasi anaknya. Mereka tidak memiliki jaminan kesehatan gratis dari pemerintah, meski termasuk keluarga kurang mampu. Kejadian aneh banyak kemarin dari Sutra, dari Teluk Batu, kan dari Budi, pokoknya udah menyebar luas lah. Baru ini Pak ya. Baru ini katakan di Sumatera Barat atau Indonesia baru kali ini Pak. baru kalau Indonesia bukan nggak tahu juga kan, apakah di daerah lain, apakah di provinsi lain, tapi untuk pesisir selatan Sumatera Barat baru ini ada anaknya sumbangsinya, bagaimana yang keluarnya anak ini terawat sehat. Oh, kalau dari kemarin banyak dari lapisan masyarakat banyak pemilihannya. Ikut membantu juga ya Pak ya? Membantu juga lah, membantu yang jelas itu ada yang sedih, itu banyak yang sedih. Untuk mengantisipasi banyaknya warga yang datang, pengunjung dibatasi agar bayi dan orang tuanya dapat beristirahat. Justru itu Bang, kami sebagai sebagian dari pemuda untuk mengantisipasi supaya pasien bisa istirahat tenang dan keluarganya juga begitu bisa istirahat malam kan. Mungkin dibatasi jam-jamnya. Bayi Adnan yang baru berumur 5 bulan didiagnosa dokter mengalami kejadian yang disebut fetus in fetu atau janin bayi yang tumbuh dan berkembang di dalam tubuh bayi kembarannya. Kejadian ini langka terjadi di dunia. 1 dari 30.000 hingga 40.000 kelahiran bayi. Bante Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.